Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17, kelompok HTN, saya Miftahul Janah, NIM D1A021494. Di sini kami mengambil materi tentang asas pemisahan kekuasaan. Saya sendiri sebagai pembaca materi pertama akan membahas tentang pengertian asas pemisahan kekuasaan, fungsi asas pemisahan kekuasaan, dan fungsi manfaat asas pemisahan kekuasaan. Pengertian asas pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan juga disebut dengan istilah tres politika. Tres politika adalah sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan yang kuat yang besar, mencegah satu orang atau akan tetapi kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Tres politika atau pemisahan kekuasaan pertama kali dicetus oleh John Locke dalam bukunya yang berjudul Two Treatises of Government yang terbit pada tahun 1690. John Locke membagi kekuasaan negara menjadi 3 fungsi. Menurutnya, fungsi kekuasaan negara meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Ternyata pemikiran John Locke mempengaruhi pemikiran ahli hukum dari Prancis bernama Montesquieu. Untuk lebih menyempurnakan konsep pemisahan kekuasaan, Montesquieu dalam bukunya berjudul De l'Esprit des Lois terbit pada tahun 1748 mengemukakan teori pemerintahan kekuasaan negara. Montesquieu mengutamakan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam 3 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif yang membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif yang menjalankan kehakiman. Dalam bidang legislatif dan eksekutif, pendapat kedua sarjana itu tampak mirip, akan tetapi dalam bidang yang ketiga, pendapat berbeda. John Locke mengutamakan fungsi federatif, sedangkan Montesquieu mengutamakan fungsi kekuasaan kehakiman atau yudisial. Montesquieu lebih melihat pembagian atau pemisahan kekuasaan itu dari segi hak asasi manusia setiap warga negara, sedangkan John Locke penjelmaan fungsi defensi baru timbul apabila fungsi diplomasi terbukti gagal. Oleh sebab itu, yang dianggap penting adalah fungsi federatif, sedangkan fungsi yudisial bagi John Locke cukup dimasukkan dalam fungsi eksekutif, yaitu yang terkait dengan fungsi pelaksanaan hukum. Bagi Montesquieu, fungsi pertahanan atau defensi dan hubungan luar negeri atau diplomasi yang termasuk ke dalam fungsi eksekutif, sehingga tidak perlu disebut tersendiri. Justru dianggap penting oleh Montesquieu adalah fungsi yudisial atau fungsi kehakiman. Kedua, fungsi asas pemisahan kekuasaan. Pada dasarnya tujuan dari pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan adalah untuk mencegah penumpukan kekuasaan di satu tangan yang akan menimbulkan penyelenggaraan pemerintahan yang sewenang-wenang. Yang ketiga, fungsi manfaat asas pemisahan kekuasaan. Yang pertama, agar kekuasaan bernegara kita bertambah, dan yang kedua, mengerti mengenai kekuasaan, dan yang ketiga, mengerti tanggung jawab saat melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maila Faizan India Sahril, NIM D1A021492. Di sini saya akan menjelaskan teori kekuasaan negara menurut John Locke. Terdiri dari pertama, legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kedua, eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang ketiga, federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. John Locke juga memisahkan wewenang negara dan agama dengan ketat. John Locke menegaskan keduanya terpisah dan tidak boleh saling mencampuri.
Urusan agama John Locke adalah keselamatan akhirat, sedangkan urusan negara adalah keselamatan di dunia saat ini atau ketika manusia masih hidup. Teori kekuasaan negara menurut Montesquieu. Montesquieu tidak memasukkan kekuasaan federatif, melainkan dijadikan satu dari kekuasaan eksekutif. Berikut kekuasaan negara menurut Montesquieu. Yang pertama, legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kedua, eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk mengadili setiap penyelenggaraan terhadap undang-undang. Dalam penjabaran kekuasaan negara dari Montesquieu, kekuasaan yudikatif berdiri sendiri, tidak dapat intervensi dari kekuasaan lainnya saat menjalankan tugas sebagai pengadil atas pelanggaran undang-undang. Konsep pembagian kekuasaan negara oleh Montesquieu dikenal dengan trias politika yang diterapkan oleh banyak pemerintahan di dunia, termasuk Indonesia. Perkenalkan, saya Melianti sebagai pemateri ketiga dari materi hubungan kekuasaan vertikal dan kekuasaan horizontal. Dalam konteks yang vertikal, pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan itu dimaksud untuk membedakan antara kekuasaan pemerintah atasan dan kekuasaan pemerintah bawahan, yaitu dalam hubungan antara pemerintah federal dan negara bagian dalam negara federal, atau antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi dalam negara kesatuan. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, setelah amandemen saat itu terjadi pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya 3 jenis menjadi 6 jenis kekuasaan, yaitu yang pertama, kekuasaan konstitutif. Kekuasaan ini dijalankan MPR yang memiliki kuasa dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Dasar hukumnya adalah Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Pihak yang memiliki kekuasaan ini adalah Presiden seperti diatur Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan membentuk undang-undang dilaksanakan oleh DPR. Kekuasaan ini diatur melalui Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, kekuasaan yudikatif. Pemegang kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif, adalah kekuasaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengolahan dan tanggung jawab negara. Pemegang kuasa ini yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sesuai Pasal 23E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melakukan kebijakan moneter. Pelaksananya itu kekuasaan untuk menetapkan dan melakukan kebijakan moneter. Pelaksananya adalah Bank Indonesia selaku bank sentra yang diatur pada Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yakni pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintah, menuju pada Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dibagi menjadi daerah-daerah dan daerah provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, pembagian kekuasaan secara vertikal berlangsung antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten, atau kota. Pemerintahan daerah berlangsung juga pembagian kekuasaan dengan pemerintahan pusat.
pemerintahan daerah berlangsung juga pembagian kekuasaan dengan pemerintahan pusat. Pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota saling berkoordinasi. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat di bidang administrasi dan kewilayahan. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya lalu Muhammad Jazidan dari kelompok 17. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep pemisahan kekuasaan atau lebih dikenal dengan trias politika dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Konsep trias politika dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurut Prof. Ismail Sunni, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia lebih tepatnya menganut pembagian kekuasaan dibandingkan pemisahan kekuasaan, yaitu pemisahan kekuasaan dalam arti material, yaitu separation of power. Itu lebih tepatnya ke pemisahan kekuasaan dalam artian formil, yaitu division of power atau pembagian kekuasaan. Apa sih perbedaan antara pemisahan kekuasaan dengan pembagian kekuasaan? Pemisahan kekuasaan adalah suatu lembaga menjalankan fungsi tersendiri dan mempunyai organ-organ tersendiri. Sedangkan pembagian kekuasaan adalah suatu lembaga menjalankan fungsi tersendiri akan tetapi saling berhubungan dengan lembaga yang lainnya. Konsep pemisahan kekuasaan di Indonesia ini ada sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen, yaitu pada masa Orde Baru, Indonesia terdiri dari berbagai lembaga. Yang pertama lembaga legislatif, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat dan DPR. Yang kedua lembaga eksekutif, yaitu Presiden. Yang ketiga lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung. Yang keempat lembaga eksaminatif, yaitu BPK. Yang kelima lembaga konsultatif, yaitu DPA. Sedangkan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada masa reformasi, Indonesia terdiri dari beberapa lembaga, yaitu lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua, lembaga eksekutif yang terdiri dari Presiden. Yang ketiga, lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, lembaga eksaminatif yaitu BPK. Pada masa Orde Baru, MPR berada di atas lembaga-lembaga yang lainnya, di atas lembaga kepresidenan, lembaga eksekutif, di atas lembaga yudikatif, dan lain sebagainya. Akan tetapi setelah reformasi, kedudukan MPR sama dengan lembaga-lembaga yang lainnya, sehingga tidak ada suatu lembaga yang mempunyai wewenang yang lebih tinggi dibandingkan lembaga yang lainnya. Sekian dari saya, sedikit penjelasan terkait dengan konsep asas pemisahan yang diterapkan di sistem pemerintahan Indonesia.